Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam kajian ilmu sholat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, salam tahajud. Alhamdulillah video-video kita yang kita produksi ini jumlahnya sudah mencapai 95 video dan semuanya setiap hari ternyata ditonton oleh banyak orang, oleh banyak pemirsa ya. Dari video yang pertama sampai video yang terakhir ternyata selalu ada yang menonton itu. Jadi perjuangan kita semua memahami ilmu sholat tahajud ini luar biasa ini. Responnya tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari negara-negara di manapun. Dan ternyata mereka adalah yang di luar negeri itu adalah para pejuang devisa, para tenaga kerja Indonesia yang berjuang di luar negeri. Dan itu juga menurut saya luar biasa ya, orang Indonesia bisa menyebar ke seluruh dunia ya, bisa menyebar ke seluruh dunia. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, pada hari ini tema kita adalah jadikanlah sholat tahajud itu bekal utama dalam perjalanan hidup kamu di dunia ini. Nah, jadi kita akan membahas bahwa sholat tahajud itu ternyata merupakan bekal utama bagi kita semua ya dalam menjalani perjalanan hidup di dunia ini. Baiklah, kita mulai saja. Kita sudah siapkan materinya. Sekali lagi, saudara-saudaraku semuanya, terima kasih masih banyak yang terus mengikuti kajian atau pelajaran tentang sholat tahajud ini. Sekali lagi, tema kita pada hari ini adalah jadikanlah sholat tahajud itu bekal utama kamu dalam perjalanan hidup di dunia ini. Masih seperti biasanya acara kajian akbar sholat tahajud ini masih disponsori oleh Hakatindo. Hakatindo merupakan himpunan keluarga tahajud Indonesia. Dan Hakatindo ini menjadi motivator tahajud, menjadi tempat kita belajar tentang ilmu-ilmu tahajud yang ternyata banyak sekali ilmu-ilmu tahajud yang belum kita ketahui. Nah, kita baru berhasil memproduksi 95 video. Ada di YouTube ya, di channel Motivator Tahajud. Boleh saudara-saudaraku semuanya subscribe dan dibagikan ke saudara-saudaranya yang lain. Kemudian kita juga mulai memasuki media sosial yang lain, yaitu TikTok ya. Nama akunnya juga sama, Motivator Tahajud ya. Dan alhamdulillah salah satu video kita itu sampai ditonton orang 64
ribu penonton. Ini sesuatu yang tidak pernah terbayangkan ya oleh kita ya, bahwa video kita itu sampai ditonton ribuan orang, baik dari Indonesia maupun dari negara-negara tetangga kita. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, kita semua yang sudah berhasil mendirikan sholat tahajud di setiap waktu malam hari, kita mempunyai kewajiban berikutnya adalah berdakwah. Berdakwah kepada orang-orang dekat kita, kepada saudara-saudara kita, kepada komunitas kita, dan kepada masyarakat luas. Karena Allah sendiri sudah berfirman di dalam Al-Quran, kita juga mempunyai kewajiban berdakwah sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Nah, saudara-saudaraku semuanya, yang paling penting yang pertama-tama kita mau sampaikan adalah bahwa pedoman kita mendalami ilmu sholat tahajud ini adalah Al-Quran sebagai kitab suci kita dan Al-Hadis yang menjadi penjelasan lebih lanjut dari ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, ternyata hanya orang-orang yang sudah tahajud bertahun-tahun, terutama yang akan diberi kekuasaan, akan diberi wewenang, akan diberi kemampuan oleh Allah untuk memahami isinya kitab suci Al-Quran itu. Jadi kalau kita melihat di media sosial ada orang yang memahami ayat-ayat Al-Quran, tapi pemahamannya kok, ya mohon maaf ya, kok belum benar itu. Nah, berarti orang tersebut belum menjadi pengamal tahajud di setiap waktu malam hari. Karena kepastiannya dari Allah itu kepada orang-orang yang sudah berjuang tahajud, aku akan menurunkan kepada kamu kata-kata yang berbobot. Nah, kata-kata yang berbobot itu ternyata maksudnya adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Lebih lanjut bahwa hanya orang-orang yang tahajudnya sudah kuat ya, yang akan mampu memahami isinya Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, baiklah saudara-saudaraku, pernah ada kejadian ya di dalam salah satu media sosial ya, ada yang mengatakan tahajud itu wujudnya bukan sholat katanya. Waduh, mohon maaf ya, berarti beliau ini belum memahami secara utuh isinya Al-Quran. Karena yang dimaksud tahajud itu di ayat-ayat yang lain itu disebutkan adalah sholat tahajud. Berarti wujud dari atau bentuk dari tahajud itu adalah berupa sholat itu. Nah, itulah kita bisa melihat bagaimana memahami isinya Al-Quran itu tidak mudah ya, tapi bisa dipahami kalau orangnya sudah berjuang betul tuh. Baiklah saudara semua, dengan banyaknya ayat-ayat suci Al-Quran yang menjelaskan sholat tahajud ini artinya apa? Artinya informasi tentang sholat tahajud ini
semakin terang benderang, semakin jelas ya. Karena ayat-ayat yang ditemukan semakin menjelaskan apa itu sholat tahajud. Nah, sehingga memaksa kita kalau membaca Al-Quran itu harus seluruh ayat Al-Quran itu harus kita baca. Tidak bisa kita membaca satu ayat kemudian kita mengambil kesimpulan. Nah, demikianlah tentang Al-Quran ya. Nah, kemudian yang perlu kita sampaikan juga masih banyak orang yang belum tertarik untuk mendalami ayat-ayat Al-Quran ini tentang sholat tahajud. Alasannya macam-macam, karena wah saya nggak sempat Pak nari-nari ayat Al-Quran tentang sholat tahajud. Wah, kita itu sekarang hidup di zaman yang serba canggih ya. Tinggal ketik aja di internet kita kan ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan sholat tahajud. Wah, nanti muncul banyak sekali itu ayat-ayat Al-Quran yang kita cari itu. Nah, jadi kita sebagai orang yang masih hidup di dunia ini ya, kita wajib paham tentang sholat tahajud ini. Nah, jadi sekali lagi sholat tahajud ini ternyata merupakan pelajaran utama, pelajaran yang nomor satu di dalam kitab suci Al-Quran. Artinya apa? Artinya di antara amal-amal ibadah yang lain yang diperintahkan Allah itu, nah sholat tahajud ini merupakan yang paling utama dan juga pahalanya yang paling besar dari Allah. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali janji-janji Allah akan memberikan hadiah kepada orang-orang yang sudah berjuang bangun di waktu malam, berjuang untuk mengerjakan sholat tahajud yang lama. Nah, jadi pelajaran pertama itu justru kita itu tidurnya sedikit sekali harusnya itu di waktu malam hari. Nah, kalau kita mendapatkan perintah dari Allah untuk tidurnya sedikit sekali di waktu malam hari, artinya apa? Ya di waktu malam hari kita harus minta izin kepada Allah supaya bisa bangun di waktu malam. Karena tidak mudah ternyata, banyak orang yang menyampaikan ke kami ya, kok Pak saya sudah berjuang mau bangun malam tapi ternyata saya tertidur pulas, bangun-bangun udah subuh katanya. Ya teruslah berjuang, jangan menyerah. Sudah mempunyai cita-cita, sudah mempunyai keinginan yang baik aja, sudah luar biasa itu. Tinggal memohon izin dari Allah supaya bisa bangun. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenai lamanya waktu mengerjakan sholat tahajud ini. Jadi sekali lagi kita ulang lagi bahwa sholat tahajud ini merupakan sholat yang sangat istimewa, sholat yang sangat khusus ya, sehingga tidak boleh dikerjakan dengan waktu yang singkat kan. Nah kemarin ada seorang ustadz yang sangat terkenal kan, memberikan informasi yang luar biasa
bahwa Nabi Muhammad SAW itu manusia terbaik sebagai contoh bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Jam 12 malam itu sudah sudah bangun dan sudah mengerjakan sholat tahajud sampai terdengar adzan subuh. Wah, ini luar biasa. Berapa lama Nabi Muhammad sholat tahajudnya gitu? Lama sekali kan? Nah, kita sudah diberi contoh oleh Nabi Muhammad ya bahwa sholat tahajud itu merupakan sholat yang sangat berharga sekali, ya sangat mahal sekali harganya dibandingkan dengan amal-amal ibadah-ibadah yang lain. Baiklah saudaraku, kemudian yang perlu kita sampaikan adalah bahwa target atau tujuan untuk mengerjakan tahajud itu adalah supaya kita menjadi golongan orang-orang yang mulia, menjadi golongan orang yang mulia. Nah, ini luar biasa ini. Jangan sampai selama kita hidup di dunia ini kita tidak pernah punya cita-cita menjadi orang yang mulia. Jangan sampai kejadian perjalanan hidup kita di dunia ini berakhir menjadi orang yang hina. Nah, ini penting sekali ya. Jadi orang-orang yang sudah malam-malam bangun, malam-malam sholat tahajud yang lama itu pasti dijadikan Allah sebagai orang yang mulia. Nah, orang yang mulia itu yang seperti apa? Nah, ini harus ada ilustrasinya ya. Ada satu ilustrasi, contoh ya, ada orang di akhir perjalanan hidupnya itu meninggal dunia di penjara. Nah, dalam sudut pandang manusia saja, orang tersebut tuh pasti disebut bukan orang yang mulia. Bukan orang yang mulia karena orang yang mulia itu tidak mungkin dihinakan oleh Allah mati di dalam penjara. Sebagaimana kita ketahui, penjara adalah tempat atau nerakanya di dunia ya, nerakanya di dunia. Jadi kalau sampai ada orang dimasukkan penjara itu adalah suatu hal yang tidak terpuji ya. Itulah sebabnya banyak orang yang menghindar. Jangan sampai saya berbuat jahat, tapi jangan sampai saya ditangkap, jangan sampai masuk penjara itu. Nah itulah. Tapi yang jelas banyak kejadian-kejadian yang sangat memprihatinkan kita. Bagaimana ada seorang bapak-bapak yang sudah tua malah melakukan kejahatan kemudian di penjara dan meninggal di penjara. Orang-orang yang tiap malam sudah tahajud, orang-orang yang malam-malam sudah berjuang menghadap Allah, mengerjakan perintah sholat itu tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah. Ya kan, karena Allah itu selalu menjaga orang-orang yang sholat tahajud, yang sudah sholat tahajud itu. Nah, kemudian ada contoh lagi ya. Ini ya contohnya itu jangan dicontoh ya. Ada seorang kakek-kakek umur 95 tahun meninggal di tempat pelacuran. Wah, berita ini kan tentu saja sangat menghebohkan, ya kan? Bagaimana mungkin seseorang yang umurnya sudah 95 tahun
sudah hidup begitu lamanya, hidup lama di dunia, kok bisa berakhir sangat tidak terpuji hidupnya. Nah, orang-orang yang malam-malam bangun, malam-malam berjuang tahajud yang lama itu tidak mungkin akan dijadikan seperti itu, akan dijadikan Allah mati di tempat yang tidak mulia. Nah itu sebagai kisah-kisah nyata ya, kisah-kisah nyata bagaimana tahajud ini menjadi bekal utama kita dalam menjalani hidup di dunia ini. Seandainya kita diberi Allah umur yang panjang, misalnya sampai 100 tahun, 150 tahun itu, jangan sampai kita dihinakan oleh Allah. Nah itu sebagai contoh-contoh nyata ya, sebagai kasus-kasus yang nyata bahwa hidup manusia di dunia ini tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah. Ya kan? Bahkan kita bisa menyimpulkan ya bahwa kejadian-kejadian yang terjadi kepada manusia atau kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta ini semuanya itu atas kehendak Allah, atas izin Allah, atas sepengetahuan Allah. Gitu. Nah, dengan memahami kenyataan-kenyataan hidup seperti itu, kita berarti butuh bekal dalam menjalani hidup di dunia ini. Jadi hidup di dunia ini kita butuh banyak bekal ya. Butuh bekal uang, butuh bekal ilmu, butuh bekal kesadaran. Jangan sampai terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Kemudian satu lagi contoh ya, ada orang hidup di dunia ini kok malah akhirnya bunuh diri, ya kan? Wah ini kan sesuatu yang sangat mengerikan ya. Kalau dalam bahasa agama, orang yang bunuh diri tersebut pasti bukan orang yang mulia, pasti termasuk golongan orang-orang yang dihinakan oleh Allah, ya kan? Bagaimana mungkin manusia yang diberi akal sempurna ya, diberi tubuh yang sempurna, diberi ilmu oleh Allah kok bisa bunuh diri hidup di dunia ini? Kan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan ya. Nah, baiklah saudara-saudaraku, kita pertegas kembali bahwa perintah sholat tahajud itu merupakan salah satu dari banyak perintah-perintah Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Yang berkaitan dengan sholat saja, ada perintah sholat Jumat, ada perintah sholat 5 waktu, dan ada perintah tentang sholat tahajud. Jadi kalau ada ayat Al-Quran yang menyatakan kerjakanlah sholat, tapi tidak disebut sholat apa, berarti semua sholat yang disebut di dalam Al-Quran itu wajib kita kerjakan. Itu. Jadi kewajiban kita hidup di dunia ini kan mengerjakan apa saja yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan, tidak mengerjakan apa saja yang menjadi larangan Allah. Nah itu. Nah jadi
Kalau ada yang mempunyai pendapat ya, wah sholat tahajud itu dulu wajib dikerjakan, tapi sekarang sudah dibatalkan oleh Al-Quran itu. Nah mohon maaf ya, jadi dalam Al-Quran itu sekali lagi tidak ada ayat yang saling membatalkan. Justru ayat-ayat di dalam Al-Quran itu saling memperkuat, saling mempertegas, saling meyakinkan bahwa apa yang kita yakini itu sangat-sangat benar gitu. Nah itu. Jadi kita semakin yakin ya bahwa tidak ada ayat-ayat suci di dalam Al-Quran itu yang saling membatalkan. Ayat ini dibatalkan oleh ayat ini dibatalkan oleh ayat ini membatalkan ayat yang itu, ayat ini membatalkan ayat itu tidak ada. Nah, sangat pasti itu. Nah kemudian mengapa Allah memberikan perintah untuk mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari? Tentu saja Allah itu sangat sayang kepada manusia-manusia, makhluk-makhluk ciptaannya itu ya. Bahwa manusia itu jangan sampai manusia itu dihidupkan Allah di dunia ini, jangan sampai hidupnya sengsara. Jangan sampai manusia itu hidup di dunia ini penuh penderitaan. Allah menghendaki manusia itu hidup bahagia di dunia ini. Itulah sebabnya kemudian Allah menurunkan kitab suci Al-Quran, menurunkan perintah-perintahnya, dan menurunkan larangan-larangannya. Seandainya manusia ini dibiarkan oleh Allah, tidak diberi perintah, tidak diberi larangan, bisa dipastikan manusia itu akan hidup semaunya sendiri. Nah, manusia kecenderungannya adalah tidak mau mengerjakan yang baik-baik, mengerjakan yang jelek-jelek, yang jahat-jahat itu malah dikerjakan. Nah itu seandainya tidak ada agama ya, tidak ada kitab suci. Nah jadi mengapa salah satu alasan kita di waktu malam hari itu diwajibkan mengerjakan sholat tahajud? Karena manusia itu di siang hari itu mempunyai kesibukan yang banyak sekali. Dari pagi sampai sore misalnya, itu kesibukannya luar biasa manusia itu. Banyak sekali yang dikerjakan, banyak sekali yang dipelajari. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, di siang hari kamu sangat sibuk sekali. Nah, baru Allah memberikan perintah, di malam hari kamu harus bangun dan mengerjakan perintahku, yaitu perintah sholat tahajud. Nah itu. Jadi itulah sebabnya sholat tahajud itu tidak mungkin diberikan di siang hari. Karena Allah mengetahui ya kan, makhluk ciptaannya itu pasti akan menghabiskan waktunya untuk berjuang hidup enak di dunia ini ya kan. Dan manusia-manusia itu begitu sibuknya di waktu siang hari ya. Nah, ternyata, nah ini juga fakta ya, fakta yang luar biasa. Ternyata sebagian besar manusia tersebut mengakhiri perjalanan hidupnya dalam keadaan tidak selamat. Nah, ini luar biasa ini. Jadi
manusia-manusia yang selamat selama menjalani hidup di dunia ini hanya sedikit ternyata. Hanya sebagian kecil bahasa Al-Qur'annya itu. Hanya sebagian kecil manusia itu hidupnya selamat di dunia itu. Nah, kita harus belajar, sekarang ini kita harus mulai mendalami ya perjalanan hidup manusia. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus sekali. Apakah Anda pernah mendengar ada orang yang mengakhiri perjalanan hidupnya akibat sakit stroke? Nah, saya pernah mempunyai seorang sahabat yang tiba-tiba dalam perjalanan hidupnya itu kena stroke-nya. Nah, ternyata penyakit stroke itu masih bisa diselamatkan ya. Hanya 4 jam pertama setelah kejadian. Atau paling lama itu 4 hari setelah kejadian itu masih bisa diselamatkan. Nah, tetapi lewat dari waktu itu kalau tidak ditolong oleh orang yang benar-benar ahli stroke ya, wah itu orang tersebut tidak bisa bertahan hidup di dunia ini. Nah, sahabat saya itu sudah saya peringatkan itu, Pak Haji ini harus berobat ke dokter ini yang ahli stroke itu. Harus cepat-cepat sekarang juga. Katanya, wah nggak usah, mungkin beliau itu takut biayanya sangat mahal ya, mungkin ya, jadi lebih baik nggak usah lah katanya. Ternyata benar, hanya bertahan 1 minggu beliau kemudian mengakhiri hidupnya. Nah, dalam bahasa agama ya, orang yang meninggal terkena penyakit stroke tadi ya, dalam kasus ini ya, dalam bahasa agama itu orang ini tidak selamat dalam perjalanan hidupnya. Mengapa? Karena yang disebut orang yang selamat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini adalah orang yang ketika meninggal dunia ya, ketika mengakhiri perjalanan hidupnya di dunia ini itu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Nah, apakah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semuanya pernah mendengar kabar ada orang yang saat mengakhiri perjalanan hidupnya itu meninggal dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Jadi beliau itu meninggal bukan karena sakit apa itu. Nah, apalagi orang yang meninggal dunia itu karena mengalami kecelakaan yang sangat fatal di jalan raya itu. Kan pernah kita mendengar ya, ada orang yang dalam perjalanan di jalan tol itu tiba-tiba sopirnya itu ngantuk terus nabrak truk yang sangat besar di depannya. Wah, tentu saja mobil yang menabrak itu kemudian ringsek dan semua orang yang di mobil itu meninggal dunia. Nah, dalam bahasa agama, orang-orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan tadi hidupnya itu tidak selamat. Kenapa? Karena tidak mempunyai bekal sholat tahajud di dalam perjalanan hidupnya ini. Nah, jadi sesuai tema kita hari ini, jadikanlah sholat tahajud itu
bekal dalam perjalanan hidup kita ini. Karena kalau kita sudah mempunyai bekal amalan sholat tahajud itu, dapat dipastikan perjalanan hidup kita di dunia ini pasti selamat. Nah, itulah agama. Jadi agama itu bukan sekedar omong kosong ya, bukan sekedar cerita hayal, bukan sekedar fiksi ya, tapi benar-benar suatu fakta ya, suatu realita yang nyata. Yang kalau kamu tidak begini, kamu nanti begini. Yang kamu tidak begini, nanti begini gitu ya. Itulah agama ya, agama yang benar ya. Nah, kemudian pernah kita sering mendengar ada berita ya kan, palang penutup rel kereta api sudah mau ditutup, malah ada orang naik mobil malah nekat nyerobot ya kan. Nah, pas di tengah-tengah rel kereta api ketabrak sama kereta apinya tadi yang mau lewat. Nah, tiba-tiba mogok itu ada penyebabnya ternyata. Jadi rel kereta api yang kalau tidak ada kereta mau lewat itu aman ya dilewati oleh mobil-mobil itu. Tapi ketika ada kereta yang mau lewat, maka rel kereta apinya itu menjadi magnet yang sangat kuat. Nah, ketika ada orang nekat menyelonong ya, maka ketika melewati rel kereta api itu mesinnya langsung pasti mati gitu, karena mesinnya itu menghadapi sedotan magnet yang sangat kuat. Nah, akibatnya tidak terselamatkan lagi mobil yang mau lewat itu, langsung dihantam oleh kereta apinya. Karena kan kereta nggak bisa ngerem mendadak ya kan. Wah, ngerem mendadak ini. Nah, itu. Nah, jadi pelajaran-pelajaran yang nyata sehari-hari itu harus kita perhatikan. Nah, kemudian jadi dalam bahasa agama ya, kembali ke dalam bahasa agama itu, orang yang selamat hidup di dunia ini adalah orang-orang yang mengakhiri perjalanan hidupnya dalam keadaan sehat walafiat. Artinya apa? Artinya saat dipanggil menghadap Allah itu, orang tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Nah, itulah saudara-saudaraku semuanya pendalaman kita tentang sholat tahajud itu. Nah, kemudian kita bisa menarik kesimpulan ya bahwa kesuksesan seseorang itu hidup di dunia ini adalah dilihat pada saat orang tersebut mengakhiri perjalanan hidupnya. Ya. Bagaimana orang itu saat dipanggil Allah di dunia ini itu. Nah, kemudian yang perlu kita catat lagi itu di sini ya. Ternyata orang meninggal dunia itu tidak secara mendadak. Orang meninggal dunia itu tidak secara tiba-tiba. Tetapi 100 tahun, 100 tahun. 100 hari ya, 100 hari seseorang sebelum meninggal dunia itu sudah kedatangan tamu malaikat ya, yang akan memberitahu ya bahwa saudara akan dipanggil Allah 100 hari yang akan datang, tanggal sekian, jam sekian pada hari ini. Jam. Nah, kemudian pada saat itu juga malaikat yang membawa kabar akan meninggalnya seseorang itu membawa buku amal catatannya. Kalau orangnya ahli tahajud ya, wah itu buku amal kebaikannya pasti isinya hanya amal-amal kebaikan. Yang kesalahan-kesalahannya selama hidup dunia itu sudah dicoret-coret semua, sudah dihapus.
Nah, jadi artinya apa? Artinya pasti masuk surga orang-orang yang ahli tahajud itu. Nah, kemudian jadi pertama itu ya tidak ada yang meninggal secara mendadak ya. Nah, makanya oleh karena itu di dalam Al-Qur'annya Allah itu memberikan perintah kepada setiap manusia. Sebelum kamu meninggal dunia, kamu harus meninggalkan wasiat. Meninggalkan pesan-pesan yang sangat berharga. Ya, terutama mengenai harta warisan ya. Nanti jumlah warisan saya itu sekian, jenisnya ini. Nah, tapi ada juga yang paling penting itu, contohnya seorang nabi ya, kalau tidak salah itu Nabi Daud ya, ketika akan meninggal dunia itu berwasiat, wahai anak-anakku, nanti kalau saya meninggal dunia, siapakah yang akan kamu sembah gitu. Ternyata warga Nabi Daud itu menjawab akan tetap menyembah Allah itu. Nah, itu luar biasa, itu juga termasuk wasiat ya, wasiat dalam hal agama ya, jangan sampai meninggalkan agama ini. Nah, kemudian ini yang perlu kita catat juga ya. Jadi kebanyakan manusia itu ketika 100 hari sebelum meninggal dunia sudah diberitahu oleh malaikat, oleh utusan Allah itu malah tidak percaya dengan pemberitahuan itu. Wah, nggak benar ini informasi yang diberikan kepada saya, masa saya akan mati 100 hari lagi. Nah, akhirnya orang tersebut tidak meninggalkan wasiat, malah semakin nekat hidupnya di dunia ini, malah semakin banyak perbuatan-perbuatan jahat yang dikerjakan, malah semakin tidak mau beribadah lagi. Wah, berarti kan ini orang dalam bahasa orang yang sekarang ya, orang itu berarti menolak kematian. Saya tidak mau mati saya, ya kan? Nah itu, tapi ya itulah kenyataan sehari-hari ya. Justru banyak orang tidak mempersiapkan kematiannya itu. Ya, karena menolak diberi kabar oleh malaikat yang berkunjung tadi ya, itu tidak mau mengakui kebenaran berita itu. Nah, jadi dapat dipastikan ya bahwa kalau kita hidup di dunia ini juga menyiapkan bekal utama sholat tahajud setiap malam hari, itu dapat dipastikan perjalanan hidup kita selama di dunia ini akan selamat, pasti akan selamat. Karena itu adalah jaminan dari Allah ya. Nah, baiklah saudara-saudaraku, kita lihat garis merah dalam pelajaran tahajud pada hari ini adalah bahwa orang-orang yang pasti selamat dalam perjalanan hidup dunia adalah orang-orang yang mempunyai bekal utama berupa sholat tahajud. Nah, kata kunci dalam pelajaran kita hari ini adalah perjalanan hidup di dunia ini, bekal utama apa yang harus kita selalu siapkan, kemudian paham tentang sholat tahajud, dan kita harus selalu ingat ya bahwa keselamatan hidup di dunia ini hanya karena kita mengikuti Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini, Tuhan yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Nah,
Itulah penjelasan bahwa kita tidak bisa hidup di dunia ini asal hidup ya, asal nggak mau berpikir lebih jauh lagi perjalanan hidup ini, tapi asal hidup semata-mata. Makanya Al-Quran menyindir manusia ya. Coba kamu belajar sama hewan-hewan itu, hewan-hewan ternak. Nah, hewan-hewan ternak itu kan tidak berpikir besok bagaimana, karena memang kehendak Allah itu, hewan itu ya sekedar hidup lah di dunia ini. Nah, berbeda dengan manusia, karena manusia itu harus mempunyai suatu cita-cita yang sangat tinggi ya. Nah, saudara semuanya, pernahkah Anda mendengar ada orang yang meninggal karena menderita penyakit kanker yang sangat ganas, yang tidak ada obatnya sampai detik ini? Berobat kemanapun dengan membawa uang miliaran tetap tidak bisa itu. Nah, dokter-dokter di seluruh dunia ini sampai hari ini belum bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit kanker itu. Nah, penyakit kanker itu jenisnya banyak ternyata. Ada kanker otak, ya kan? Ada kanker darah ya. Darah aja bisa kena kanker. Kemudian kanker paru-parunya kena kanker juga meninggal. Tetapi ada satu jenis kanker yang paling berbahaya bagi manusia. Kalau saudara-saudara mau tahu, yaitu kanker kantong kering. Nah, itu juga berbahaya itu. Nah, baiklah saudaraku, kita bisa memastikan ya bahwa orang-orang yang dikehendaki Allah terkena penyakit kanker tadi yang jenisnya macam-macam itu atas kehendak Allah, bahwa orang itu akan diakhiri perjalanan hidupnya dengan dimakan penyakit yang sangat berbahaya itu. Nah, itu dalam bahasa agama berarti orang-orang tersebut itu ya tidak mempunyai bekal dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Ketika diperiksa malaikat, wah, orang ini tidak pernah mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari. Tidak ada catatannya ini pernah sholat tahajud, Pak. Jadi ini suatu kepastian ya, pelajaran yang sangat mahal sekali bagi kita semuanya. Nah, jadi penyakit-penyakit yang sangat berbahaya itu ya, kanker, tumor dan sebagainya itu ternyata diciptakan oleh Allah untuk menghukum orang-orang yang nggak mau sholat tahajud. Nah, ini yang harus kita waspadai ini ya. Nah, kalau kita sudah melihat kenyataan hidup sehari-hari di masyarakat ya, di alam dunia ini, berarti kita harus menyelamatkan diri kita ini, ya kan? Jangan sampai kita dijadikan orang yang hina oleh Allah. Nah, jangan sampai kita mengakhiri perjalanan hidup kita itu, dan sampai kita mengakhiri perjalanan hidup kita ini dalam keadaan sengsara berat. Dari beberapa informasi yang kami peroleh itu, orang yang terkena penyakit kanker itu sakitnya sangat luar biasa, sampai malam-malam tuh teriak-teriak, gak kuat nahan sakitnya. Nah, itu berarti
penyakit kanker itu bukan penyakit yang main-main ya, bukan penyakit yang bisa dianggap remeh. Nah, ternyata hanya orang-orang yang sudah mempunyai bekal hidup berupa sholat tahajud tiap malam hari itu, hanya orang-orang itu yang selamat. Hanya orang itu yang tidak akan sengsara sewaktu hidup di dunia ini. Nah, ini merupakan suatu bukti kebenaran dari pelajaran utama dalam agama kita itu, yaitu pelajaran tentang sholat tahajud ini. Silahkan dicari di tempat lain. Apakah ada pelajaran tentang bangun malam, kemudian bersujud di malam hari? Setahu saya tidak ada. Nah, itulah yang akan terus dibuktikan oleh para dokter-dokter. Bagaimana sebenarnya manusia itu bisa sehat selama hidup di dunia ini. Kalau selama ini ya mohon maaf kalau kami salah ya. Dokter-dokter itu mengantisipasi kalau ada orang yang jatuh sakit. Nah, kalau orang sudah jatuh sakit baru ke dokter ya minta tolong diobati. Kalau selama seseorang itu merasa sehat, bisa dipastikan 99,9% itu tidak akan pergi ke dokter itu. Wah, saya masih sehat gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi kita itu harus belajar mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah mengalami perjalanan hidup yang pahit akhirnya. Jadi kita melihat kesuksesan orang itu bukan ketika orang itu sedang jaya-jayanya ya, sedang top-topnya lah, sedang sukses-suksesnya urusan dunia ya. Nah, kita jangan melihat di situ. Kita melihatnya itu bagaimana perjalanan akhir orang tersebut. Nah, jadi sebelum segala sesuatu terjadi, Allah itu sudah menyuruh kita persiapkan hari kemudian, atau bahasa Indonesianya itu bagaimana nasibmu nanti di kemudian hari, bagaimana keadaanmu nanti di kemudian hari di dunia ini juga. Jadi bahkan ada nasihat juga bahwa selamatkan hidupmu di dunia ini, karena kamu akan pasti selamat hidup di alam akhirat nanti, itu. Nah, bahkan ada juga yang menasihati ya, barang siapa hidup di dunia ini dalam keadaan selamat, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan tidak pernah sakit, ya, dalam keadaan tidak pernah menderita, ya, itu nanti tidak pernah mengalami kecelakaan, itu nanti kamu di akhirat juga lebih-lebih dari itu. Di akhirat kamu akan lebih bahagia lagi, lebih sejahtera lagi, lebih makmur lagi, lebih enak lagi hidupnya. Nah, jadi kita jangan berharap, maksud orang itu ya, orang itu menasihati, kamu jangan berharap pengen enak hidup di akhirat nanti, tapi di dunia kamu sengsara, di dunia kamu banyak penderitaan, di dunia ini kamu banyak kesusahan. Wah, saya pikir benar juga nasihat orang itu ya. Nah, jadi perjuangan kita itu
tidak hanya sekedar mengejar-ngejar akhirat, justru mengejar-ngejar keberhasilan hidup di dunia ini. Nah, kalau kita sebagai orang Islam, maka perjuangan kita dalam menjalani perjalanan hidup di dunia yang insya Allah masih panjang ya, kita masih diberi umur yang panjang itu, justru disinilah surga itu harus kita raih. Jangan sampai kita masuk neraka di dunia ini. Nah itu, surga itu artinya apa? Artinya kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Saudara-saudaraku semuanya, kita mengingatkan kembali ya bahwa di dalam surat Al-Fatihah itu kita disuruh Allah, hiduplah kamu di jalan yang lurus, hiduplah kamu di jalan yang benar, hiduplah kamu dengan cara-cara yang baik, sesuai perintah Allah, sesuai larangan Allah. Maka kamu akan diberi banyak sekali kenikmatan hidup oleh Allah. Jadi kalau kita berharap kalau kita berharap ingin hidup enak di dunia ini, nah tentu jalan yang lurus itulah yang harus kita tempuh. Jalan hidup yang benar itulah yang harus kita lalui. Jalan hidup yang baik itulah yang harus kita perjuangkan. Nah ternyata dari semua amalan-amalan yang disebut di dalam Al-Quran itu, amalan yang paling berat adalah amalan sholat tahajud. Ada seorang rekan saya itu mengatakan, lagi enak-enaknya tidur disuruh bangun katanya. Lah teman saya itu belum mencintai sholat tahajud kan. Katanya, untuk apa malam-malam saya harus tahajud? Kan sholat tahajud itu cuma dianjurkan untuk dikerjakan katanya. Lebih baik tidur. Malah ada orang yang, ya saya nggak mengira ya, beliau itu nggak tahu nasihatnya maksudnya apa. Menasihatinya itu begini, kalau kamu belum bisa tahajud, ya nggak usah tahajud katanya. Kalau kamu nggak bisa puasa, ya nggak usah puasa katanya. Nah, bagaimana mungkin? Semua itu perlu perjuangan, semua itu harus diperjuangkan. Tidak ada yang barang gampang bisa diraih di dunia ini. Jadi nasihatnya itu kami tidak sepakat dan tidak sepakat bahwa kalau kamu tidak bisa tahajud ya nggak usah tahajud katanya. Wah malah semakin terpuruk nanti hidup kita ya kan. Justru kita kalau belum bisa tahajud sekarang ya berjuang bagaimana caranya bisa tahajud tiap malam nanti. Nah itulah perjuangan manusia ya. Tidak ada perjuangan yang sia-sia di waktu malam hari. Tidak ada ibadah yang sia-sia di waktu malam hari. Tidak ada amal ibadah sholat tahajud yang tidak dibayar oleh Allah. Semua jerih payahmu mengerjakan tahajud itu, semua jerih payah kamu memperjuangkan tahajud sebagai bekal hidupmu itu pasti dibayar oleh Allah. Pasti akan diberi pembalasan yang jauh lebih baik lagi. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, tetaplah mengerjakan sholat tahajud dalam keadaan apapun. Kalau kita sedang dalam keadaan sakit,
tetap bangun di waktu malam hari, tetap kerjakan sholat tahajud meskipun sambil tiduran. Dalam keadaan apapun, tidak boleh menjadikan sebagai alasan bahwa kita tidak perlu mengerjakan sholat tahajud. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, saya pikir pelajaran tentang sholat tahajud pada hari ini dengan tema jadikanlah sholat tahajud itu bekal utama dalam perjalanan hidup kamu di dunia ini. Ada orang yang mengandalkan bekal hidup di dunia ini sekolah di Amerika, di luar negeri gitu, sehingga kemudian tidak mau sholat tahajud ya, saya udah sukses. Kesuksesan seseorang itu bukan sebenarnya bukan karena dirinya, tapi karena pemberian dari Allah. Nah, itulah saudara-saudara semuanya, sekali lagi jadikanlah bekal utama dalam perjalanan hidup kita ini yang insya Allah masih sangat panjang ya. Kita akan meraih banyak kesuksesan, kita akan meraih banyak sekali kenikmatan hidup. Baiklah, sebelum kita tutup seperti biasa kita bacakan surat Al-Fatihah dan sholawat wa barik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah hamba-hambamu ini orang yang diberi kekuasaan, yang diberi kekuatan untuk lahir dan batin bisa bangun malam dan bisa mengerjakan tahajudmu ini. Sholat tahajud perintahmu itu saya yakin harus kami kerjakan. Tidak boleh kami tidak mengerjakannya. Baiklah, kita akhiri pelajaran tahajud pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahajud, salam tahajud, salam tahajud. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.